لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ini pertemuan terakhir ya, insyaallah. Di fasal yang terakhir ini itu membahas tentang keadaan orang yang melakukan ta'wil, tahrif atau ta'til dari sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihubungkan dengan perkara yang lain. Jadi ini permasalahan sebenarnya bukan permasalahan biasa ya, tentang menghukumnya orang atau sifat seseorang yang melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, kita cukupkan saja apa yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah ta'ala tentang bagaimana kita melihat orang tersebut atau siapa yang jatuh ke dalam ta'wil. Dan akan dibawakan ucapan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sangat jelas bagaimana a'immah Islam keadaan mereka terhadap orang-orang yang mentawil dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa ala hadza fa in qala qail hal tukaffiruna ahla at-ta'wil aw tufassiqunahum qulna al-hukmu bit-takfir wa at-tafsiq laysa ilayna bal huwa ila Allah ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wa huwa min al-ahkam asy-syar'iyyah allati maradduha ila al-kitab was-sunnah فيجب التثبت فيه غاية التثبت فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه لأن في ذلك محذورين عظيمين أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به. الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. Baik. Sebelum kita baca ini, kembali dulu di ucapan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah kemarin yang kita perbandingan di situ ya, di ucapan sebelum syair dari Ibnu Qayyim setelah penyebutan 7 sifat dari al-Asy'ariyah. Ya. Walamma dzakara Syekh Islam Ibnu Taimiyah ma qila fi sya'n al-Asy'ariyah. Dapat semua. Hah? Ya, itu lihat ya. Kemarin kita agak bingung ya dilihat kata beliau umuraduhu al-Asy'ariyah alladhina yanfuna as-sifat al-khabariyah. Kata beliau wa amma man qala minhum bi kitabil ibanati alladhi sannafahu al-Asy'ari fi akhir umrihi wa lam yadhhar maqalah tunaqib dzalik fa hada yu'addu min ahli sunnah. Maksudnya, jadi pada hakikatnya di sini ada 2 al-Asy'ari atau al-Asy'ariyah yang menisbatkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari tapi mengambil dari apa yang ditulis di kitabnya Libana.
Dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata beliau, fa amma man qala minhum, bi kitabil ibanati alladhi sannafa al-Ash'ari fi akhir umrihi wa lam yafham maqalat tunaqid dhalik fa hadha yu'addu min ahli sunnah. Ini dia. Kalau ini makanya dianggap dari ahli sunnah karena dia bersandar kepada Abu Hasan al-Asy'ari, tapi pokok utama adalah kembali ke ucapan yang berada di kitab Al-Ibanah. Sudah jelaskan kemarin kan isi kitab Ibanah sebagian. Ya kan? Disebutkan di sini. Tamassak bis sunnah wa man tamassak bihi naja wa man khalafa hudallahu wa ini dia. Kata beliau, wa ammal al-Asy'ariyah fa aksuhu la. Berarti haula yang mana di sini? Al-Asy'ariyah yang mengambil dari kitab Al-Ibanah. Kemarin kita sebut apa? Jahmiyah ya? Iya. Jahmiyah. Wa amal Asy'ariyah fa'aksuhu haula. Berarti haula ini kembali ke Al-Asy'ariyah juga, Asy'ariyah, tapi yang menyandarkan dirinya kepada Abu Hasan al-Asy'ari tapi dengan akidah yang diambil dari kitabnya Al-Ibanah. Pemahaman yang diambil dari kitabnya Al-Ibanah. Kalau ini iya. Kata beliau, wa qauluhu, berarti ucapannya siapa ini? Kemarin di situ apa? Ya. Kembali ke Al-Asy'ariyah, lihat. Al-Asy'ariyah yang kita sangka itu Jahmiyah. Walaupun ucapannya ini itu pada hakikatnya ucapannya Jahmiyah, tapi lihat. Apa maksudnya ini? Wa qauluhum, ini Al-Asy'ariyah yang mana ini? Yang bukan yang mengambil dari buku Al-Ibanah ya. Wa qauluhum yastalzimu at-ta'til, maksudnya penafian mereka tentang sifat ulu. Itu karena dikatakan yastalzimu at-ta'til karena ucapan mereka wa annahu la dakhil alam wa la kharij. Kalau dikatakan tidak di dalam, tidak di luar, berarti mengharuskan adanya ta'til. Ini keharusannya, bukan ucapannya tapi keharusannya, dan ini semakna dengan ucapan siapa? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kemudian di bawah ucapan wa kalamuhu ma'na wahid. Ini pembahasan tentang sifat kalam yang dikatakan apa? Kalamun nafsi. La yata'allaq bil masyiah, tidak ada. Iya. Bisa. Itu perbaiki ya, perbaiki. Jadi haula di situ bukan Jahmiyah. Asy'ariyah yang disandarkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari tapi yang diambil dari pemahamannya yang ada kitab Al-Ibanah. Jadi berarti ada dua Al-Asy'ariyah ya. Ada dua. Baik. Qala rahimahullah ta'ala. Fasal. Ini berbicara tentang hukum ahlu ta'wil. Keadaannya. Kata beliau, fa in qala qailun hal tukaffiruna ahla ta'wil atau tufassiqunahu. Ahlu ta'wil maksudnya ahlu tahrif ya. Ahlu ta'wil itu ahlu tahrif. Kata beliau, qulna, jawabannya, al-hukmu bit-takfiri wat-tafsiq laysa ilayna bal huwa ila Allah ta'ala wa rasulih. Fa huwa min ahkami asy-syar'iyyati allati maraddaha ila al-kitab was sunnah. Ya jelas. Hukum menisbahkan kekafiran kepada seseorang, pada siapa yang melakukan sesuatu dari kekufuran atau digelari dengan fasik, ini bukan kembali kepada kita tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari hukum syar'iyyah, sama dengan tahlil, tahrim. Ya, ini wajib, ini sunnah, ini haram. Ini kembali kepada syariat. Fa yajibu at-tathabbutu fihi ghayat at-tathabbut. Hal seperti ini wajib untuk kita tetapkan betul-betul. Iya. Jangan bermudah-mudahan, harus jelas betul. Fala yakfur wa la yafsuq illa man dalla al-kitab was sunnah ala kufrihi aw fisqihi. Ini asalnya. Makanya disebutkan setelahnya
Jadi tidak kafir seseorang ataupun fasik kecuali kalau siapa yang ditunjukkan Al-Quran dan Sunnah bahwasanya itu adalah kekufuran, itu adalah kefasikan. Jadi sesuai dengan dalil. Seorang menghukum seperti itu dilihat. Akan disebutkan nanti musannif ada dua hal yang perlu dilihat kalau orang mau menghukumi seorang itu kafir atau fasik. Kata beliau, wal aslu fil muslim zahir al-adalah. Ini pendapat beliau rahimahullah, dan ini yang jelas ya, sebagaimana dituliskan juga Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baqa islamihi wa baqa adalatihi hatta yatahaqqaq zawal dhalik anhu bi muqtada dalil syar'i. Jadi asal pada seorang muslim itu yang nampak jelas yaitu bagaimana mereka tetap di atas keislaman. Kalau kita sudah tahu, yakin bahwasanya ini seorang muslim, maka asal hukum seseorang itu tetap di atas keislamannya. Ini hukum asalnya. Sampai jelas bahwasanya dia melakukan sesuatu yang menghilangkan keislamannya, tapi dengan pandangan apa? Dalil syar'i. Kata beliau, kalau seperti ini, wala yajuzu tasahul. Iya, kalau seperti ini modelnya berarti tidak boleh orang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan atau menjadikan seorang itu fasik. Sebabnya karena ada dua bahaya di situ. Ada dua bahaya. Yang pertama, iftira' al-kadhib 'ala Allah Ta'ala fil hukmi wa 'ala al-mahkumi 'alaihi fil wasf alladhi nabazahu bihi. Yang pertama adalah bentuk kedustaan pada Allah Subhanahu wa taala pada hukum. Karena hukum itu berhenti di atas dalil dan sunnah. Kalau orang berbicara tanpa ada dalil dan sunnah, itu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ilmu. Bicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ilmu. Wa 'alal mahkumi 'alaihi fil wasf alladhi nabazahu bihi. Dan juga bentuk kedustaan terhadap siapa yang dihukumi. Karena diberikan sifat yang dia dilakoni dengannya, kafir, fasik. Sedangkan itu adalah seorang muslim misalnya. Jadi ada dua. Yang kedua, bahaya yang kedua, kata beliau, jatuhnya orang pada apa yang digelari saudaranya itu, kalau dia selamat darinya, berarti kembalinya hukum pada seseorang. Hukum yang dilemparkan kepada, yang dia lakukan kepada saudaranya, itu akan kembali kepadanya kalau saudaranya yang dilemparkan, yang dilakukan ini, itu selamat dari apa yang dia telah berikan laku padanya. Dalilnya, kata beliau, di Sahih Muslim, an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a." Ba'a itu raja'a. Biha ahaduhuma. Wa fi riwayatin in kana kama qala wa illa raja'at alayhi. Yang ketiga, wa fihi an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Muslim juga, wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwullah wa laysa kadzalik illa hara raja'a alaihi. Walaupun ini bentuknya diperselisihkan dari apa maksudnya ini. Kekufuran apa yang diinginkan di sini? Ya, ada beberapa ucapan disebutkan oleh Nawawi rahimahullah di Sahih Muslim syarahnya, itu ada beberapa sisi. Ya. Ada yang mengatakan kufur di sini kufur asghar. Al-kufur asghar, dan ini banyak dirajihkan oleh ulama belakangan. Dengan dalil, kata beliau, idza kafara ar-rajulu akhahu. Lihat, masih disebutkan apa? Saudara.
ya, maka akan kembali kekufuran itu padanya. Artinya dia mendapatkan dosa besar. Iya. Dosa besar. Tapi disebutkan ini, bukan pembahasannya kita mengetahui apa makna dari kekufuran ini. Cuman bentuk tambih dari musannif rahimahullah, bagaimana bahayanya seorang yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan seseorang. Iya. Mengkafirkan seseorang bukan hanya dua bahaya ini, banyak bahaya yang lain ya. Karena seorang kalau mengkafirkan itu berarti menghalalkan darahnya. Iya. Menghalalkan darahnya, hartanya. Iya kan? Seorang kafir seperti itu. Man baddala dinahu faqtuluhu. Iya. Ini dia. Jadi bukan perkara kecil. Itu akan jadi dua bahaya secara umum saja, dan masih banyak bahaya yang lain. Seorang yang jika bermudah-mudahan dalam mengkafirkan. Kata beliau, wa ala hadza, ini sudah baca. وقال رحمه الله وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. Ini dua, ini Masya Allah. Jadi seorang kalau melihat seseorang jatuh dalam kekufuran atau kefasikan, itu dilihat dulu. Misalnya seorang melakukan sesuatu, ya. Kalau kita mau, bagaimana kita melihat orang ini? Pertama, kita lihat dulu, apakah perbuatannya ini atau ucapannya, ya, perbuatan atau ucapan. Ini salah satu dari hal yang mengkafirkan seseorang, kufur qaul, ya, kufur bil qaul, kufur bil fi'il, kufur bil i'tiqad, lagi ada kufur bil syak, tambah lagi satu apa? Kufur bil i'rad. Ya. Tapi terkhusus pada dua hal ini karena terlihat perbuatan dan ucapan. Kalau seorang melakukan, apakah perbuatan ini itu ditunjukkan Al-Quran bahwasanya ini adalah kekufuran atau kefasikan. Ini yang pertama. Dilakukan ini atau diucapkan ini adalah ucapan kekufuran. Yang kedua, perbuatan ini apakah perbuatan kekufuran dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Makanya dikatakan man qala kada wa kada atau man fa'ala kada wa kada faqad kafar. Ini dia. Siapa yang berbuat syirik, kafir. Siapa yang seperti ini, kafir. Siapa yang berkata seperti ini, kafir. Siapa yang seperti ini, fasik. Ini umum. Dilihat dari sifatnya, perbuatannya. Ya, kalau jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, itu kufur, maka kita katakan siapa yang melakukan ini, maka dia telah kafir. Siapa yang melakukan ini, maka dia telah fasik. Dan selainnya. Yang kedua, intibaq hadal hukmi 'ala al-qail muayyan. Ini dikatakan bentuk orangnya lagi yang dilihatin. Kalau perbuatannya sudah. Kalaupun terpenuhi perbuatannya ini perbuatan kesyirikan. Sekarang orang yang melakukannya, apa kita juga katakan dia kafir, ya? Atau musyrik atau fasik? Kata beliau, bentuk penerapan pada hukum terhadap orang yang berbicara secara tertentu atau yang melakukan. Dari sisi dilihat kesempurnaan dari syarat-syaratnya dan terangkatnya dari penghalang-penghalangnya. Jadi pada hakikatnya seorang kalau mau menghukumi seorang tertentu, ya, kalau sudah jelas perbuatannya ini kekufuran, kefasikan, kesyirikan, kalaupun kembali kepada orangnya itu tidak keluar dari dua ini. Terpenuhi syaratnya dan terangkat mawani'nya. Ya. Akan disebutkan beberapa syarat. Iya. Di antara syaratnya adalah aliman. Dia harus ilmui hal tersebut sampai padanya ilmu.
Nah, ini jelas. Sampai padanya ilmu. Yang kedua, dia muta'ammidan. Ya, dia sengaja, bukan lupa. Yang ketiga, dia mukhtar. Dia yang memilih. Bukan dipaksa. Ini tiga. Ya, dia berilmu, kemudian dia yang memilih, kemudian dia sengaja. Di antaranya juga dia balik. Iya. Dia balik dan akil. Padahal ini sebenarnya masuk dalam pembahasan tentang alim ya. Kemudian mawani'nya ini ada beberapa juga. Ini mawani' lawan dari syurut tadi. Yang pertama itu dia jahil. Nah, ini dia. Ini yang banyak permasalahannya. Al-'udhr bil jahl. Ini jahil. Seorang yang jahil akan disebutkan nanti dalil yang sangat kuat sekali dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendalilan tentang kejahilannya. Yang kedua, dia lupa. Ini mawani'. Dia lupa seperti yang disebutkan nanti seorang yang mengatakan Allahumma ana rabbi ana rabbuk wa anta abdi. Ini dia lupa karena syiddatul farah. Kemudian yang terakhir al-ikrah. Seperti pada kisah Ammar bin Yasir. Wa man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini turun pada Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala sampai kepada Nabi SAW diceritakan bahwasanya saya mencela Nabi SAW, mencela agama Islam, tapi saya dipaksa karena saya akan dibunuh. Kata Nabi SAW, kalau diulangi seperti itu, ulangi juga ucapan. Iya. Kalau dia melakukan seperti itu lagi, maka ulangi lagi apa yang kau ucap. Artinya, selama hatimu tegak dengan kejujuran, iya, itu tidak akan mengeluarkan dari Islam, walaupun dia berucap dengan ucapan kekafiran. Ya. Ucapan kekafiran. Taib. Kata beliau, sekarang masuk di mawani dan syurut, tapi sebagian saya disebutkan. Sebagian saja disebutkan oleh musannif. Itu tiga tadi ya, secara umum. Wa min ahammi syuruti an yakuna 'aliman bi mukhalafatihi allati awjabat an yakuna kafiran aw fasiqan. Liqaulihi ta'ala, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa qawlihi wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Inna Allaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاهد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. Dari syurut yang paling penting adalah seorang berilmu dari apa yang dia menyelisihi. Yang menjadikan penyelisihannya ini menjadikan dia seorang kafir atau fasik. Jadi dia tahu perbuatannya ini adalah perbuatan kekufuran. Dia tahu ucapannya ini adalah ucapan kekufuran. Dia harus tahu dulu. Ya. Dalilnya kalau harus ada ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Siapa yang durhaka kepada Rasul, menyelisihi Rasul setelah jelas untuknya petunjuk. Ya, ini syahidnya. Lihat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira.
Jadi syaratnya dia durhaka kepada Rasul, menyelisihi Rasul, itu kalau dia sudah tegak untuknya petunjuk sampai padanya ilmu. Ini yang pertama. Jadi seorang harus alim sampai padanya ilmu. Kemudian dari ayat yang kedua, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da in hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum kecuali sampai padanya petunjuk. Kalau dia tidak sampai, dari dikatakan sesat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsaka rasula. Jadi ini yang pertama. Kemudian oleh karena itu kata beliau, walihada qala ahlul ilm la yakfuru jahilul faraid idza kana haitsu ahdin bi Islam hadithu ahdin bi Islam hatta yubayyana lahu. Ini di kisah dari di mana hadis siapa? Abu Waqid Laitsi. Jadi kalau sampai padanya ilmu, baru dia terus menerus di atas perbuatan yang dia diperingati darinya, maka jelas kekufurannya, jelas kekufurannya, karena tegak padanya hujjah. Jadi masalah tentang pengkafiran dan tidak mengkafirkan ini manusia terbagi tiga. Sebagaimana antum ketahui ada Khawarij di mana dia gulu dalam hal tersebut, dalam mengkafirkan. Lawannya di ujung adalah Murji'ah, di mana dia terus memberikan uzur pada orang yang jatuh dalam hal tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah ahli sunnah wal jamaah, yang pertengahan di antara hal tersebut. Dengan dua kaidah ini, tetap dalilnya akan perbuatan tersebut bahwasanya ini adalah kekufuran, dan kembali dilihat dari orangnya, terangkat syaratnya atau terpenuhi syaratnya dan terangkat mawani'. Kemudian saya lupa tadi, mawani' yang menjadi pokok di sini adalah ta'wil. Jadi 4 tadi, 3 tadi. Berapa tadi? 3 tambah lagi 1. Ta'wil. Nah ini dia. Ini yang jadi permasalahan di sini sebenarnya. Kalau mereka mentawil, apakah disebut kafir? Ini ta'wil dari salah satu penghalang seorang menjadi kafir. Walaupun jelas perbuatannya, tapi ta'wil ini menjadi penghalang dia. Karena ini syubhat. Oleh karena itu dari sahabat Qudamah ibn Mar'um itu tidak dikafirkan. Bagaimana dia menganggap halal minum khamar, kan? Berdalilkan dengan ayat walladzina amanu wa 'amilus solihati laisa 'alaihim junahun fima tu'imu apa? Idza mattaqau. Perhatikan. Ini dalilnya. Jadi tidak ada dosa untuk orang beriman dan beramal soleh dari apa yang mereka makan, selama mereka bertakwa. Apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, selama mereka bertakwa. Kan? Tidak ada dosa. Jadi berdalilkan dengan ayat ini ta'wil. Ini ta'wil disebutkan. Jadi ini penghalang juga. Oleh karena itu tidak ada yang mengkafirkan dari Asy'ariyah. Sampai Jahmiyah disebutkan kafir. Tapi kalau dilihat dari orangnya, itu cuma sedikit yang dikafirkan. Sedikit saja. Kalau orang katakan Al-Quran makhluk, ini ucapannya siapa? Jahmiyah. Tapi orang yang berucap ini kafir atau tidak?
Dilihat dari syarat-syaratnya. Imam Ahmad rahimahullah, 3 generasi dari pemimpin di zamannya itu menyiksa beliau. Iya. 3 periode dari 3. Tapi bersamanya itu masih mendoakan dari orang-orang yang menyiksanya. Iya. Ini pemerintah itu mengikut pada madhab Jahmiyah. Makanya dikatakan ya Imam pun katakan orang mau menulis ini Al-Quran itu makhluk. Orang sudah mendengar, sudah tulis fatwa dari Imam Ahmad, tapi tidak mau. Adapun yang lain disebutkan itu berucap dengan ucapan Al-Quran makhluk karena itu tadi adanya ikrah. Adapun Imam Ahmad tidak. Maka ini sudah saya jelaskan di mana di kitab Tauhid tentang bagaimana hukum seorang kalau dipaksa seperti ini. Itu dilihat bagaimana kedudukannya dia di tengah manusia. Kalau dia orang yang dengar ucapannya, mending sabar saya, sudah jalan hidupmu. Kalau dia orang didengar, bahaya. Kalau ada maslahatnya dia hidup, besar pengaruhnya, maka dia ucapkan. Dan tidak ada dosa untuknya. Itu dilihat, dirinci dari hal tersebut. Tidak, secara mutlak. Ini ta'wil. Di Jahmiyah dikatakan, walaupun dia dikafirkan beberapa ulama, tapi dari person-personnya, ada mereka yang tidak dikafirkan. Nah, sekarang mawani'nya. Kita baca ucapan Syekh Islam Taimiyah. Panjang sekali. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ولذلك صور منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا طمئنانا به فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Baik, kata beliau, dari penghalang-penghalang seorang jatuh pada apa yang diwajibkan padanya, kekufuran dan kefasikan, itu tanpa ada iradah darinya, bukan dari pilihannya. Imma dia dipaksa atau dia lupa. Walidzalika suwar, di antaranya seorang dipaksa untuk hal tersebut, maka dia pun melakukannya. Iya. Tapi dengan alasan dia dipaksa, bukan karena keinginan hati. Maka hal tersebut itu tidak menjadikan dia kafir. Berdasarkan dengan ayat ya turun kepada Ammar bin Yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi." Iya. Seorang akan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya. Kecuali man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Kecuali siapa yang dipaksa dan hatinya ini tenang dalam keimanan, tetap dalam keimanan. Ini syaratnya. Kemudian yang kedua, dari apa yang terjadi atau jatuh tapi bukan keinginannya adalah itu tak kala tertutup pikirannya, maka dia tidak tahu apa yang dia ucap, apa yang dia perbuat, karena dengan alasan beberapa, karena terlalu bahagia misalnya, atau terlalu sedih, atau terlalu takut, ya, dan selainnya. Intinya dia tidak sadar. Dalilnya dalam hadis
dari hadis Anas bin Malik dalam Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, "Wallahu ashaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih." Ini penetapan sifat farah ya untuk Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah, ikhtiyariyah. Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia. Ini tingkatan farah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang sangat ketika seorang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum bertobat, antum kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah, dapat pahala di sisi Allah, kemudian antum juga menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu bahagia dengan sebab taubat antum. Jadi ini dari bentuk keutamaan bertobat kepada Allah. Selain itu ibadah, mendapatkan pahala, ini juga. Min ahadikum kana ala rahilatihi. Dari kalian, maksudnya kebahagiaan kalian dari seorang yang dia bersama tunggangannya di ardin falad, itu tidak ada sesuatu apapun di situ. Kemudian tunggangannya ini pergi darinya. Bersamaan di tunggangannya ini ada makanannya, ada minumannya. Dia cari-cari, putus asa, capek. Sudah. Kemudian dia pergi ke suatu pohon, bersandar di naungannya dalam keadaan dia sudah putus asa untuk mencari dari tunggangannya. Tidak tahu di mana, tidak terlihat, padahal tidak ada apa-apa. Sudah. Dia duduk, tertidur sedikit. Tak kala dia bangun, ternyata sudah ada tunggangannya di sampingnya, tegak berdiri. Maka dia pun segera mengambilnya. Saking bahagianya, diliputi dengan kebahagiaan yang besar. Dia pun katakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min syiddatil farah. Bersama itu, ini bukan dari, tidak jatuh dalam kekafiran, Ya, ucapannya ini, karena tidak dimaksudkan. Taib, kalau bagaimana dengan ayat? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Takalam bira'in nama nakhudu wa nal'ab. Ini ucapan. Dia minta uzur, dia tidak tahu bahwasanya ucapannya ini adalah kekafiran. Tapi dikatakan la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Disebutkan Syekh Shalih Al-Syekh rahimahullah atau hafizahullah taala, itu ada dua hal. Ya. Yang pertama dia dusta. Dia memang mencari uzur dari Rasulullah SAW. Tapi mereka berdusta. Oleh karena itu Allah hukumi dia kafir. Ya. Seorang yang berdalilkan bahwasanya dia mukmin sebelum dia, atau dia kafir sebelumnya dia mukmin, karena dikatakan la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Walaupun Al-Qurtubi rahimahullah dikatakan ini ayat turun pada munafik. Disebutkan mereka kufur setelah keimanannya, maksudnya mereka menampakkan kekufuran luar dalam setelah mereka ini menyembunyikan keimanannya. Kan orang munafik beriman atau tidak? Orang munafik bisa Nabi beriman atau tidak? Tidak beriman. Tapi dikatakan la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Maksudnya setelah kalian menyembunyikan keimanan, kalian telah tampakkan di tengah manusia, tidak tersembunyi lagi. Sebagiannya disebut Shalih Al-Fauzan Allah dikatakan ini menunjukkan dalil bahwasanya dia ini orang mukmin tapi dhaif. Syekh Islam Taimiyah juga salah, dia berada di atas pendapat ini. Dia punya keimanan tapi dhaif, sehingga memacu dia, syaitan menggoda dia atau menghasut dia sehingga mengucapkan ucapan kekufuran yang mengeluarkan keimanannya dari dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah di syarahnya di Kitab Tauhid atau di Nawaqidul Islam, disebutkan ini pada hakikatnya ini adalah bentuk olok-olok memang kepada Nabi SAW, tapi bentuknya permainan. Dia bermain-main
disangka bermain. Tapi di dalam lingkungan mereka atau pemikiran mereka, keyakinan mereka, bermain itu adalah bentuk olok-olok pada agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun disangka ini cuma main-main. Ya kan? Orang main-main tidak maksudkan apa-apa. Sangkaan dari orang di sekitarnya, tapi dari dia sendiri, orang munafik ini itu menyangka bahwa itu berkeyakinan bahwasanya bentuk seperti ini adalah bentuk olok-olok di sisi mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala hukumi la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Jadi ini kufur apa ini? Bil fi'l atau bil qaul? Bil qaul. Ya, bil qaul. Ucapan dengan kekufuran. Ya. Nah, ini beberapa mawannya, ya, beberapa mawannya. Tapi sekarang kita baca ucapan dari Syekh Islam Taimiyah untuk memberikan penjelasan lebih daripada hal ini tentang mengkafirkan seseorang dengan sifat atau orang yang melakukannya. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa amma takfiru fattawabu anna man ijtahada min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qasada al-haqqa fa akhta lam yakfur bal yughfaru lahu khata'uhu wa man tabayyana lahu ma jaa bihi ar-rasulu fashaqqa ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wattaba'a ghayra sabilil mu'minin fahuwa kafir wa man ittaba'a hawahu wa qastara fi talabil haqqi wa takallama bila ilmin fahuwa 'asin mudhnibun thumma qad yakunu fasiqan wa qad yakunu lahu hasanatun tarjihu ala sayyi'atihi. Berarti tiga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di sini. Kata beliau, wa amma takfir fas-shawab. Dia bagi tiga. Siapa yang berijtihad dari umat Nabi SAW yang memiliki sifat sudah berada pada tingkatan mujtahid, kemudian dia maksudkan memang al-haq. Jadi orang yang dikenal dengan ijtihadnya, ulama. Ya, ulama. Perhatikan, ini dibedakan ya. Kalau memang dikenal dari kefasikannya, kekufurannya, atau dari bagaimana muamalahnya, keilmuannya, dia berijtihad, tidak. Dia sudah tidak masuk dalam bab ijtihad, dia berijtihad lagi. Ini kalau ini tidak masuk. Jadi yang pertama orang memang dia mujtahid, kemudian berijtihad dalam permasalahan ini dengan maksudkan dia kebenaran. Dimaksudkan kebenaran. Fa akhtaha, kata beliau, lam yakfur. Bal yughfar lah khata'uhu, bahkan diampuni untuknya dosanya. Ya, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Ini dia. Kata beliau, wa man tabayyana lahu, kalau ini yang kedua, dia berijtihad, tapi siapa yang jelas untuknya apa yang datang dengannya Rasulullah SAW, jelas, nampak, disampaikan padanya, dia dengar. Ya, dalil-dalilnya disebutkan. Fasyaqar Rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa taba'a ghayra sabilil mu'minin. Perhatikan, sudah tegak ijma', masih diselisih juga. Jelas dalilnya, masih diselisih juga. Ya, dan dia berpaling dengan jelasnya hal tersebut. Setelah jelasnya hal tersebut, kata beliau, fahuwa kafir. Ini yang keadaan kedua. Ini keadaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa man ittaba'a hawahu wa qassara fi talab al-ilm, talab al-haq, takallama bil ilm. Ini dia. Ada syubhat. Ya. Ada ta'wil. Pengikutan terhadap hawa nafsu. Dan bersamaan itu dia qassara fi talab al-haq, dia malas sedikit, kurang dalam menuntut ilmu. Iya. Kemudian dia bicara tanpa ada ilmu, karena dia tidak mencari ilmu, jelas. Maka kata beliau, fa huwa 'asin mudnib, maka dia berdosa. Tapi kata beliau, summa qad yakunu fasiqan. Namun kadang ini naik kepada tingkat kefasikan. Asik dengan fasik itu beda ya. Asik dengan fasik itu beda. Tapi kadang juga ditelakkan dari dengan makna yang sama, fasik, asin.
Saya lupa ada yang menjelaskan perbedaan dua ini. Tapi kadang juga Allah SWT mengitlakkan dari dua hal ini. Kalau yang ada saya ingat fasik itu orang yang dia melakukan apa yang dilarang. Kalau asin itu meninggalkan apa yang diperintah. Tapi kadang juga diitlakkan orang yang melakukan, orang yang mendatangi apa yang dilarang, itu kadang diitlakkan juga as. Iya. Orang yang meninggalkan perintah juga diitlakkan sebagai fasik kadang. Saya lupa siapa. Wa qad yakunu lahu hasanan turajjahu ala sayyiati. Dan kadang juga kata beliau, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang dengannya itu menjadikan lebih berat daripada kejelekan-kejelekannya. Artinya kalau dia meninggal, ya sebagaimana kita ketahui dia dibawa dari ampunan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dibawa dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga keadaan yang disebutkan Ibnu. Nah. وقال هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية وذكر أمثلة ثم قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق ولكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. طيب. Kata beliau, dan ini bersama saya ini selalu bersama orang yang duduk bersama saya. Itu dia tahu dari saya bahwasanya saya dari orang yang paling besar untuk melarang seorang menisbahkan kepada seorang tertentu pada kekafiran atau kefasikan atau pelaku maksiat. Kecuali kalau memang diketahui bahwasanya telah tegak atasnya hujjah risaliyah, yang dimana siapa yang menyelisihinya maka ini menjadi kafir kadang, atau siapa yang menyelisihinya menjadi fasik, atau siapa yang menyelisihinya dia menjadi seorang yang bermaksiat. Ini dia. Jadi larangan besar dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, maksudnya memberikan tanbih kepada murid-muridnya, menasihati, jangan sekali-kali masuk dalam permasalahan seperti ini, memberikan takfir kepada seorang tertentu. Ini Ibnu Taimiyah, yang diajar ini siapa? Murid-muridnya. Iya. Insyaallah ya. Bagaimana kita? Jadi permasalahannya bukan permasalahan besar, itu yang tadi. Kafir mengkafirkan itu penghalalan darah. Penghalalan darah. Penghalalan harta. Iya. Subhanallah ya. Apalagi kita di negeri yang ada pemerintahannya. Kata beliau, wa inni uqarriru anna Allah qad ghafara li hadhihi al-ummah khata'ahum. Dan saya telah mengulang-ulang juga mentakrir pada mereka. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni
umat ini dosa-dosanya. Ya kan? Wadzalika ya'ummul khata' fil masail al-khabariyah al-qauliyah, masail amaliyah. Dan kesalahan ini itu umum pada masalah akidah ataupun permasalahan tentang amalan. Iya. Umum. Kemudian kata beliau, dan terus menerus para salaf ini saling berselisih pada kebanyakan dari masalah-masalah ini. Namun tidak ada seorang pun yang bersaksi dari mereka bahwasanya seorang ini kafir, seorang ini fasik, seorang ini pelaku maksiat. Kemudian dia berikan contoh. Kata beliau, wa kuntu, ini dia, wa kuntu ubayyinu ma annama nukil 'an as-salaf wa imma min itlaq al-qawl bil-takfir man yaqulu kadha wa kadha fa huwa aidan haqq, lakin yajib at-tafriq bain al-itlaq ta'yin, bain al-itlaq wa ta'yin. Ini dia. Dan saya juga menjelaskan apa yang dinukil dari salaf, dari pengitlakan qaul takfir. Man qala kadha kafir, man qala kadha kafir, syirk, fasik, asim. Iya. Tapi kata beliau, ini benar. Tapi perlu juga dibedakan antara pengitlakan secara umum dari sifat dan orang yang berbuat. Iya, dibedakan. Ta'yin muayyan dengan ta'yin al-'am atau ghair muayyan. Iya. Kalau ta'yin ghair muayyan ini banyak dalam Al-Qur'an. Banyak dalam Al-Qur'an. Man fa'ala kadza faqad kafar, man qala kadza faqad fasik, atau faqad yafsuq, dan selainnya. Kata beliau, at-takfir huwa min al-wa'id ila anqal, dan pengkafiran itu dari ancaman. Fa innahu in kana al-qawl taktiban lima qalahu ar-rasul. Sungguhnya walaupun ucapannya ini adalah bentuk pendustaan dari apa yang diucapkan Rasulullah SAW, lakin qad yakunu ar-rajulu haditsu ahdin bi Islam. Ini dia. Ucapannya kekufuran, perbuatannya kekufuran, tapi orang ini baru masuk Islam, dah tahu. Dikatakan sholat, apa sholat? Apa sholat? Dah ada sholat. Iya. Orang baru masuk Islam, dah tahu apa itu sholat, apa itu puasa. Au nasha'a bi badiyatin ba'idah, atau dia tumbuh di pedalaman yang tidak ada sama sekali. Jangan listrik saya tidak ada. Ini ada, ya. Ini ada. Kalau disebutkan sedul itu suku Dayak. Iya. Itu betul-betul dalam sekali katanya. Tidak ada. Tapi Allah alam sekarang, ya. Tapi dari kebiasaannya masih ada. Kalau di sini ada apa? Hah? Kata beliau, misli hada la yakfur bijadhi ma yajhadu bih, atau yajhaduhu hatta taquma alaihi hujjah. Kalau seperti ini, dari apa yang dia ingkari itu tidak dikafirkan sampai didatangkan padanya hujjah dulu. Kadang juga kata beliau, seorang yang tidak mendengar nas tersebut, apa hukumnya ini? Begini. Padahal ada dalilnya. Dia katakan, apa ini? Haram. Ini tidak halal ini. Atau ini halal. Tidak haram. Tapi dia tidak tahu bahwasanya ada dalil yang mengharamkan. Ada dalil yang mengharamkan. Atau sami'ahu wa lam yathbut 'indahu. Ataupun dia katakan ini ada dalilnya tapi di sisiku saya tidak mensahihkan. Ya kan? Atau aradahu 'indahu mu'arid al-akhar, atau dibantah dengannya dari pembantah yang lain. Ini banyak disebutkan, bahkan disebutkan sendiri oleh Syekh Islam Taimiyah di kitabnya Raf'ul Malam an Aimatil A'lam. Ini kitab bagus. Ya. Raf'ul Malam an Aimatil A'lam. Ini mengangkat celaan-celaan dari imam-imam dunia, sangkaan-sangkaan buruk terhadapnya. Ini menghalalkan ini padahal dalilnya ada yang mengharamkan. Ini membolehkan padahal dalilnya tidak boleh. Ada larangan, ada. Ini disunnahkan, dikatakan bid'ah. Ya, ada alasan semua, hatta sampai para sahabat, Bukan cuma tabi'in, a'immah, tapi ada juga sampai para sahabat. Ya.
Aujabat ta'wilahu. Kalau dikatakan ada penghalang yang lain yang mewajibkan, dia mentawil. Walaupun dia ini sebenarnya salah. Iya, walaupun sebenarnya salah. Kata beliau, وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين ففعلوا به ذلك فقال الله ما حملك على ما فعلت قال خشيتك فغفر له فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. Nah, kata beliau, وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين hadis Abu Hurairah. Pada seorang laki-laki yang dia berkata kepada anaknya, ini seorang ini dari orang terdahulu ya, tidak melakukan apa-apa dari amalan, tidak ada amalan jawarih. Kata beliau, idza ana mittu aw mattu fa ahrikuni thumma ishaquni thumma daruni fil yammi. Kalau saya mati, bakar saya, bungkus, kemudian hempaskan di laut. Angin laut kencang toh, hempaskan situ. Ambil kemudian bawa, hempaskan ke laut. Fawallahi, ini ucapannya. Fawallahi, la in qaddara Allahu alayya la yu'adzibani 'adaban ma 'udziba ahadan minal 'alamin. Ma 'adzabahu ahadan من العالمين ففعلوا ذلك به فقال الله ما حملك على ما فعلت قال خشيت فغفر له. Jadi kata beliau, kata Nabi SAW, demi Allah SWT, kalau Allah mampu, iya, Allah mentakdirkan saya, dia mampu terhadap saya, maka Allah akan mengadab saya dengan adab yang tidak diadab seorang pun dari bumi, tidak ada. Ini apa? Apa maksudnya ini? Ini keraguan pada kudrah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keyakinannya terhadap kemampuan Allah, tidak. Dia tahu bahwasanya Allah memiliki adab. Dia takut pada Allah Subhanahu wa taala terhadap adabnya. Ya, tapi dia ragu atau bahkan tidak yakin bahwasanya Allah mampu mengatur saya kalau saya sudah seperti ini. Iya. Makanya kalau misalnya Allah SWT mampu, maka dia akan kembalikan saya dan dia akan mengadab saya. Perhatikan, yang tidak diadab seorang pun. Karena saya mengingkari dari kudrah Allah SWT. Dia mampu menjadikan saya kembali normal padahal saya sudah jadi abu. Bahkan abunya sudah dihempaskan, tidak tahu kemana sisa-sisanya, mau disatukan lagi. Ini apa? Kekufuran. Ragu, tidak yakin pada kudrah Allah SWT, kekufuran. Ya. Kemudian fa'alu bihi, ini diwasiatkan kepada anaknya dalam hadis. Maka orang yang di sekitarnya kepada anak dan anaknya ini melakukan hal tersebut. Faqala Allah, maka setelah itu Allah berfirman kepadanya, kata kepadanya, "Ma hamalaka 'ala ma fa'al?" Apa yang membawamu untuk seperti itu? Kenapa kau jadikan dirimu sebagai abu kemudian dihempaskan? Kemudian kata, "Khasyituk." Saya takut kepadamu. Ini. Apa ini?
Khasyah, ibadah. Ya kan? Ibadah hati, khasyah, takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari iman. Bagian dari iman. Faghfarallah, maka Allah pun mengampuninya. Jadi sebab Allah mengampuninya karena ada ketakutan. Tapi ketakutan ini membawanya dia supaya tidak diadab. Bagaimana cara supaya tidak diadab? Dia jadikan dirinya apa? Jadi keyakinan kepada azab Allah Subhanahu wa taala, ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala ada. Tapi pengingkaran terhadap takdir, kudrah Allah itu ada juga. Sekarang yang mana? Makanya disebutkan pengingkaran terhadap kudrah ini karena kejahilan. Bersamaan dengan itu ada khasyah dalam hatinya yang sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Jadi ini apa namanya ini? Mawani', ya kan? Mawani'. Mawani'. Yang kita tidak tahu. Ada khasyah dalam hatinya. Ya kan? Kata beliau, fahada rajulun syakka fi qudratillah, ragu. Wa fi 'adati idza duriya. Idza duriya. Ini laki-laki ragu pada kudrah Allah Subhanahu wa taala dan ragu juga pada pengembaliannya. Kalau dia sudah dihempaskan jadi debu kemudian dibiarkan di mana di laut sana. Dihamburkan. Dia ragu bahwasanya Allah akan bisa. Supaya saya tidak diadab, saya begini modelnya. Ya, kata beliau, bal i'taqada annahu la yu'ad. Bahkan dia meyakini bahwasanya dia tidak akan dikembalikan. Dan seperti itulah. Wa hada kufur bi ittifaqil muslimin. Jelas. Lakin kana jahilan la ya'lamu dzalik, tapi dia bodoh, tidak tahu. Wa kana mu'minan, tapi dia juga mukmin karena yakhafullaha ayyu'aqibahu fa ghafara lahu bidzalik. Dia takut Allah mengadabnya, maka Allah pun mengampuninya. Wal muta'awwil min ahli ijtihad, dan orang yang mentawil dari ahli ijtihad ini al-harisu ala mutaba'ati Rasul. Dan orang yang mentawil dari ahli ijtihad itu semangat terhadap mengikuti Rasulullah SAW. Dan ini aula bil maghfirati min mithli hada. Dan ini lebih pantas untuk diampuni Allah SWT daripada orang ini. Paham tak? Wa bihadza ulima farq bainal qaul wal qa'il. Ini dia. Wa bainal fi'l wal fa'il. Falaysa kullu qaulin aw fi'lin yakunu fisqan aw kufran yahkumu ala qa'ilihi aw fa'ilihi bidzalik. Dengan inilah ditahu bahwasanya perbedaan antara ucapan dengan perbuatan, atau ucapan dengan orang yang berucap, perbuatan dengan orang yang berbuat. Maka tidak semua ucapan atau perbuatan yang dimana ini adalah kefasikan atau kekufuran dihukumi orang yang melakukannya ini adalah kafir ataupun fasik. Tapi kita katakan man fa'ala kada faqad kafar. Iya. Tapi kalau sudah jelas, jangan bilang tanya dulu, jangan sampai lain maksudnya. Apalagi disebutkan madhabnya Murji'ah, ya. Tapi terakhir, bukan terakhir ini, siapa? Sepanjang. Ya, sedikit lagi. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن الكريم ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان.
Kata beliau, Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan asal dari hal tersebut bahwasanya ucapan-ucapan yang dia adalah kekufuran kepada Al-Quran dan Sunnah, kufuran Quran dan Sunnah ini ijma', dikatakan itu adalah kekufuran, jelas. Ucapan yang diitlakkan sebagaimana ditunjukkan oleh dalil syariat. Dan iman dari hukum-hukum yang diambil dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu bukan apa yang dihubungi oleh manusia dengan sangkaan atau hawa nafsu mereka. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah hakikatnya. Kekufuran ini apakah ada dalam Al-Quran dan Sunnah atau ijma'? Bukan kekufuran yang dianggap oleh orang-orang saja, seperti Mu'tazilah atau Khawarij yang menganggap bahwasanya pelaku dosa besar ini orang yang meninggalkan sholat, itu adalah pelaku kafiran, dan orang yang melakukannya ini kafir jelas. Kalau ini dari sangkaan saja dan dari hawa nafsu. Wala yajibu ayyuhkam fi kulli syakhs qala dzalika bi annahu kafir. Tidak wajib juga dihukumi. Untuk setiap seorang person yang mengatakan hal tersebut atau melakukannya, itu dia kafir, sampai lihat tetap pada haknya syarat-syarat terpenuhi syaratnya atau terangkat mawani'nya. Seperti orang yang mengatakan innal khamr atau riba halal. Ini penghalalan. Penghalalan itu datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Pengharaman. Ini menyelisihi. Allah mengharamkan, dia menghalalkan. Dia katakan ini karena liqurbi ahdihi bil Islam. Dia baru masuk Islam. Dia sebelum dia masuk Islam, itu dia selalu minum khamr. Dianggap khamr dia halal karena banyak orang minum. Bahkan minuman sehari-hari. Aw linusyu'i fi badatin ba'idah, atau tidak dia tumbuh di negeri atau di tempat yang tidak ada sama sekali informasi masuk. Tidak ada masuk pendakwah. Tidak ada. Ala tabi'atihi, di atas tabiatnya, karena di situ mungkin dia dapati orang yang seperti itu, minum, bermuamalah dengan riba, dia tidak tahu. Walaupun dia tahu ini riba, tapi dia nggak punya hal. Kenapa? Karena dia orang banyak melakukannya. Au sami'a kalaman ankaruhu, atau dia mendengar ucapan mengingkari hal tersebut yang dihalalkan. Tapi pengingkaran ini dia tidak yakini bahwasanya ini dari Al-Quran, tidak, atau ini dari hadis, tidak. Ucapannya saja si fulan bin fulan ini. Seperti itu. Keyakinan betul. Kama kana ba'du salaf yunkiru asya' hatta yathbutu indahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalaha. Sebagaimana para salaf, ada yang mengingkari hal tersebut, apakah ini halal atau haram? Mengingkari sampai datang dalil bahwasanya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan. Dengan dalil-dalilnya, istinbat-istinbatnya. Tapi tidak dengan satu dalil juga. Dikumpulkan. Jadi fikih itu sebagaimana disebutkan, kalau orang mau tahu bagaimana mengambil dari hukum itu dengan dikumpulkan semua dalil, tidak yang satu dalil saja. Sebagai saya tahu ditimbang. Kata beliau, ila an qala fa inna la yakfuruna hatta taquma alaihim al-hujjatu bir-risalah. Sampai dari ucapan beliau bahwasanya mereka ini dari para salaf itu tidak mengkafirkan seseorang yang jatuh dalam dosa atau berucap dengan ucapan kekufuran sampai betul yakin bahwasanya ini dia sudah tahu. Dia sudah tahu. Sebagaimana Allah berfirman, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allah juga berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Banyak dalilnya. Dari hadis juga ini dia. Hadis di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang yang ragu bahkan tidak yakin bahwasanya dia dibangkitkan, tapi Allah ampuni. Kata beliau, wa li hadza ulima. Selesaikan. Satu kali baca. ولهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه لكن من انتسب على غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في
Mana untuk baca? Coba lihat. Terpotong ya. Lagi minta sebagai Islam yang kamu dunia. Masya Allah, bagus. Mana? Nggak tahu ini nanti dicek lagi. Ya. Baca. لكن من انتسب على غير الإسلام أعطي أحكام الكفار في الدنيا ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طيب apa tadi? Lakin man intasaba ila ghairi Islam أعطي أحكام الكفار في الدنيا. في الدنيا ini coba dicari nanti ini ada tidak? Insya Allah bagus ini. Saya teringat sesuatu. Kata beliau, ولهذا علم أن المقالة أو الفعلة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا. Ini sudah ya. ولا يلزم من ذلك أن يكون القائل بها كافر أو فاسق. Sampai terpenuhi syaratnya atau terangkat penghalangnya. Kata beliau, lakin man intasaba ila ghairi Islam u'tiya ahkam kuffar fi dunya. Ini dikatakan sebagaimana disebutkan Ibnu Taimiyah juga Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tatkala membagi tentang kejahilan. Kejahilan itu ada dua. Ada yang jahil, tapi orang ini dia hidup di agama selain Islam, makanya dihukumi kafir zahirnya. Ya, adapun dalam hatinya, ya, kata beliau itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia jahil, tapi dia berada dalam agama Islam. Dan dia tidak tahu, dia melakukan sesuatu yang dia tidak tahu bahwasanya itu mengeluarkan dari Islam. Maka ini dihukumi zahir Islamnya. Ahkam Islam zahir. Nah, itu dia. Ahkam Islam zahir. Maksudnya hukum-hukum Islam itu berjalan padanya secara zahir. Secara zahir. Itu dia. Ini hubungannya dengan ucapan ini. Ternyata diucapkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lebih dekat lagi. Kata beliau, siapa yang sudah jelas untuknya kebenaran, sampaikan. Fa'asir atau fa'asar. Dia terus menerus ala mukhalafati tab'an li'tiqadi kana ya'taqiduhu. Lihat. Tapi dia terus menerus dengan keyakinan yang dia telah anut atau mengikuti siapa yang diagungkan atau agama yang dimana sudah berpengaruh untuknya. Di situ apa? Dunia atau dinan? Dunia. Ya. Atau dunia yang menjadi pengaruh untuknya, yang dipengaruhi. Kata beliau, fa innahu yastahiqqu ma taqtadihi tilka al-mukhalafah min kufrin aw fusuq. Fa al-mu'min ayyubniya, seorang mukmin, ini nasihat dari Sunnah rahimahullah. Maka wajib seorang mukmin untuk membangun akidahnya dan amalannya di atas Al-Quran dan Sunnah, dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai qudwah, ya,
imam untuknya, mengambil cahaya dengannya, berjalan di atas jalan dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana metodenya? Karena ini adalah jalan yang lurus, yang dimana Allah SWT firman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Al-Quran dan Sunnah. Selain itu adalah jalan-jalan yang membuat kalian terpecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا، وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى، فقد ذم الله هذه الطريق في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤاله. يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Kemudian kata beliau, seorang berhati-hati dari apa yang ditempuh oleh sebagian dari manusia, di mana dia membangun akidahnya dan amalannya di atas madhab yang tertentu atau akidah yang tertentu, keyakinan tertentu. Kalau seorang melihat nas-nas kitab dan sunnah menyelisih dari akidahnya, hawala dia membawa untuk memalingkan dari nas tersebut, dari apa yang sesuai dengan madhab mereka. Tapi di atas wajah-wajah yang disayangkan sekali, ya, dia mentawil padahal yang justru menjadi kekurangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mentawil tanpa ada dalil, mentawil dengan akal-akal mereka, karena madhab mereka dia bangun di atas pemikiran mereka sendiri. Iya, pemikiran manusia pendek, tapi kalau seorang membangun di atas Al-Quran dan Sunnah, maka itu akan menjadi kuat, lurus, dan tidak ada perselisihan sedikit pun, tidak ada tanakut. Oleh karena itu antum lihat banyak di antara mereka sebagian ayat ditawil, sebagian tidak, karena patokannya adalah akal mereka. Tak kala didatangkan semisal dengannya, baru dia bingung sendiri, seperti yang sudah berlalu sama kita, ya. Tak kala dia menetapkan sifat iradah dan menafikan sifat apa? Rahmat. Didatangkan sifat rahmat semisal dengan bagaimana mereka menetapkan sifat iradah, dia tidak mau. Ya kan? Kenapa antum tidak tahu sifat rahmah? Karena akan ada seperti ini untuk Allah. Apa perbedaan dengan iradah? Penetapan antum tentang iradah karena melihat kau sekarang rahmat juga bahkan lebih daripada iradah tersebut. Karena sifat rahmah itu ada. Iya. Bahkan dari setiap orang itu bagaimana banyaknya rahmat Allah SWT di situ. Tapi seperti itu karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Kata beliau, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai yang mengikuti dari mereka, bukan yang diikuti. Apa yang selain mereka adalah imam, bukan sebagai pengikut. Dan ini jalan dari jalan ashabul hawa, jelas. La atba' huda. Karena tak kala disampaikan seperti itu, dia masih kokoh di atas hal tersebut. وقد ذم الله هذه الطريق في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. Bentuk kerusakan. Iya, kalau mereka mengikuti dari hawa nafsu mereka.
Kemudian kata beliau, "Wan nadhir fi masalik an-nas fi hadzal bab." Memandang dari apa yang ditempuh oleh manusia dalam perbahasan ini, melihat dari hal yang sangat menakjubkan, mengetahui dari butuhnya, sangat butuhnya kepada sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, pada permintaan hidayah, meminta sabat, kekokohan di atas kebenaran, minta perlindungan dari kesesatan dan inhiraf, kemalingan. Dan siapa yang minta kepada Allah SWT dengan jujur kebutuhan kepadanya, maka dan dia dalam keadaan tahu bagaimana kecukupan Allah SWT darinya dan bagaimana butuhnya dia kepada Allah SWT, maka ini lebih pantas. Maka ini pantas untuk Allah SWT jawab dari doanya. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jadi ini terakhir dari ucapan musannif rahimahullah, bagaimana seorang itu patokannya adalah Al-Quran dan Sunnah pada hal tersebut. Siapa yang berpegang dengan dua hal ini itu tidak akan sesat, tidak akan selalu di atas petunjuk. Tapi kapan dia berpaling dari dua ini dan mengikuti hawa nafsu, maka tidak dia dapat kecuali kesesatan. Kemudian terakhir kata beliau, "Fanas'alullaha ta'ala an yaj'alana mimman ra'al haqqa haqqan wattaba'ah wa ra'al batila batilan wajtanabah wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa sulaha'a muslihin wa an la yuzigha qulubana ba'da idh hadana wa yahab lana minhu rahmatan innahu huwal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmati wa hadil ummati ila siratil azizil hamid. Biizni rabbihim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tamma fil yawmil khamis 'ashara min syahri Syawal sanata 440 wa alfin minal hijrah. Kata beliau, kita minta kepada Allah SWT menjadikan kita dari orang yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya, dan mengetahui kebatilan dan melihat yang batil itu batil dan kita menjauhinya. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita dari orang-orang yang di atas petunjuk dan memberi tunjuk, orang yang baik dan memberikan kebaikan, dan tidak memalingkan hati-hati kita setelah kita diberikan petunjuk dan berikan kepada kita rahmat, karena Dia yang Maha Memberi. Dan segala puji hanya milik Allah SWT Rabbul Alamin, yang dengan nikmatnya sempurna dari amalan-amalan soleh. Salawat dan salam terhadap Nabi-Nya yang beri petunjuk terhadap umatnya kepada jalan yang lurus dengan izin Allah SWT, dan juga kepada keluarga dan orang yang mengikutinya dan para sahabatnya, dan siapa pada keluarga dan orang yang mengikutinya dan siapa yang para sahabatnya dan siapa yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat. Baik. Alhamdulillah.